kita lanjut ke operasi aljabar fungsi. Jadi untuk operasi aljabar fungsi ini ada 4, yaitu operasi jumlah dan selisih. Lalu nanti ada juga perkalian dan pembagian dua fungsi. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu ya, jumlah dan selisih dua fungsi di halaman 25 di bukumu. Nah, bagaimana jumlah dan selisih dua fungsi ini? Yang pertama ya, jumlah fungsi f dan g, jumlah fungsi f dan g dituliskan ya, ditulis f tambah g ya, f tambah g didefinisikan ya, f tambah g ini sama dengan ya fx ditambah dengan gx, di mana domainnya ya, di mana domain si f tambah g itu sama dengan domain si f diiriskan dengan domain si g. Nah, itu dia jumlahnya. Nah, bagaimana dengan selisih? Sama juga ya, selisih fungsi f dan g ditulis f dikurang g x sama dengan fx dikurang gx, di mana domain si f dikurang fungsi si g itu adalah domain si f kita iriskan dengan domain si g. Nah, bagaimana maksudnya Pak? Nah, Bapak kasih langsung contoh pertama. Misalkan fx itu sama dengan 3x tambah 2 per x ya, 3x tambah 2 per x, dan si gx itu fungsinya adalah akar ya, akar x kuadrat dikurang 4. Nah, kita carilah, tentukanlah setiap fungsi berikut serta daerah asalnya. Yang pertama f tambah g, fungsi f tambah fungsi g ya, sama daerah asalnya. Yang kedua fungsi f dikurang fungsi g. Oke. Nah, mari kita jawab. Kita lihat di sini f tambah g berarti f tambah fungsi gx itu tadi katanya sama dengan fungsi fungsi f ditambah dengan fungsi si gx. Fungsi si fx-nya yang mana? Yang ini. Berarti tuliskan saja 3x tambah 2 per x ditambah fungsi si g, akar x kuadrat kurang 4. Selesai Pak? Selesai. Tapi kalau ditanya daerah asalnya, maka kita cari satu-satu. Untuk fungsi fx 3x tambah 2 per x. Nah, ini kan sudah Bapak kasih kemarin. Jika ada bentuk pecahan yang si penyebut tidak boleh sama dengan 0. Siapa di sini penyebutnya? X. Berarti x domain fx itu adalah x, di mana x elemen bilangan real kecuali x tidak boleh sama dengan 0 ya. Penyebutnya x tidak boleh sama dengan 0. Kalau x tidak boleh sama dengan 0, berarti bisa Bapak buat x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 0. Sama enggak itu? Sama ya? Oke, itu yang pertama untuk si fx. Nah, kita cari si gx. Si gx sama dengan akar x kuadrat dikurang 4. Nah, ini juga sudah Bapak kasih. Kalau dia dalam bentuk akar, mencari domain si y itu bagaimana nak? Bagus. Yang di dalam akar itu harus lebih besar daripada sama dengan 0. Ya, kita buat. Berarti x kuadrat dikurang 4 lebih besar sama dengan 0, kita faktorin. Iya, berapa itu? Dikalikan negatif 4 dijumlahkan 0. Bagus. X kurang 2, x tambah 2 lebih besar sama dengan 0.
Berarti di sini X-nya sama dengan 2. Di sini X-nya sama dengan minus 2. Kalau tanda lebih besar pakai atau ya. Berarti X lebih kecil dari yang paling kecil atau X lebih besar dari yang paling besar. Nah, inilah yang mau kita iriskan. Ya, inilah yang mau kita iriskan. Ya, X lebih kecil sama dengan minus 2 atau X lebih besar sama dengan 2. Inilah yang mau kita iriskan. Berarti domain dari si fungsi G ditambah dengan fungsi si X itu adalah irisannya. Nah, kita gambarkan saja di sini ya. Ada berapa? Ada 0. Ya, ada 0. Nolnya nggak ikut Pak. Iya, 0. Lalu si minus 2. Minus 2-nya ikut bulat berisi. 2-nya juga ikut bulat berisi atau bulat penuh. Nah, X tidak boleh sama dengan 0 atau X lebih kecil dari 0. X lebih besar dari 0. Nah, X lebih kecil dari minus 2. Bapak buat warna merah. X lebih besar dari 2. Di mana daerahnya? Ini. Kalau di sini, iya ini. Maka yang menjadi irisannya adalah bagus. X di mana X lebih kecil sama dengan minus 2 atau X lebih besar sama dengan 2. Nah, begitu dia. Paham? Oke, coba yang bagian B. Yang ditanya itu adalah fungsi si F kita kurangi dengan fungsi si GX. Berarti mana fungsi si F tadi? Ya, ini kan fx dikurang gx saja. Masukkan fungsi si fx tadi adalah 3x tambah 2 per x kurang gx-nya tadi akar x kuadrat kurang 4. Nah, sama saja penjumlahan sama pengurangan sama-sama irisannya kalau si domainnya. Berarti domain dari fungsi pengurangan f dengan G itu adalah X lebih kecil sama dengan minus 2 atau X lebih besar sama dengan 2. Dari mana itu Pak? Ini buktinya tadi. Paham ya? Soal yang kedua, diketahui fungsi fx, x kuadrat kurang 3x kurang 6, gx-nya x kuadrat kurang 4, hx-nya 3x tambah 5. Tentukanlah yang pertama f kurang gx ya. Baru yang kedua G tambah HX, yang ketiga F tambah HX. Nah, berarti untuk yang pertama F dikurang GX itu sama dengan apa nak? Iya, Fx dikurang GX. Berarti Fx-nya yang mana? Ini kan, masukkan aja. X kuadrat kurang 3x kurang 6 dikurang dengan si GX. X kuadrat dikurang 4. Berarti X kuadrat kurang X kuadrat habis. Minus 3x tinggal minus 6 dikurang minus 4. Minus 6 tambah 4 jadinya ya. Minus 2. Sampai situ saja Pak? Iya, sampai di situ. Karena yang ditanya hanya hasilnya, tidak ikut domainnya. Kalau ikut tadi domainnya baru kita cari domain satu-satu lalu kita iriskan. Nah, yang B. Fungsi si G ditambah fungsi si H. Berarti ini adalah Gx ditambah Hx. Masukin Gx-nya itu X kuadrat dikurang 4 ditambah 3X tambah 5. Nah, berarti ini sama dengan iya X kuadrat ditambah 3X minus 4 ditambah 5. Iya, plus 1. Udah. Nah, yang C ya. F ditambah si H. Oke, berarti sudah bisa lah ya. Fx tambah Hx. Oke, kamu cari sendiri. Terima kasih nak. Oke, sekarang kita latihan ya. Dikasih tahu Tx sama dengan 5 kurang X. Tentukanlah Tx kuadrat tambah T kuadrat X kurang 2 kali Tx. Hasilnya berapa katanya. Nah, kalau seperti ini, kita cari dulu satu-satu. Berarti kalau untuk mencari Tx kuadrat itu adalah ganti semua X pada fungsi T menjadi X kuadrat. Nanti ini aja ya, 5 kurang X kuadrat. Nah, inilah si Tx kuadrat. Yang kedua, kita cari T kuadrat X. T kuadrat X berarti si Tx-nya kita kuadratin. Tx-nya tadi kan 5 kurang X. Kita kuadratin.
Berarti apa? 5 kuadrat 25. 2 dikali 5 dikali minus X. Min 10X. Minus X dikuadratin, X kuadrat. T kuadrat X nya sudah selesai. Lalu 2 kali TX nak. 2 kali TX. Maka 2 kali TX nya 5 kurang X. Masih masuk? 10 dikurang 2X. Maka yang ditanya itu TX kuadrat. Berarti TX kuadratnya tadi 5 kurang X kuadrat ditambah TX kuadrat yang ini. 25 dikurang 10X ditambah X kuadrat dikurang 2 kali TX yang ini ya. 10 kurang 2X. Maka hasilnya mana? Iya, X kuadrat dengan X kuadrat habis. Lalu 5 tambah 25 30 kurang 10 20. Min jumpa minus jadi plus. Maka 2X. 20 tambah 2X atau 2X tambah 20. Paham? Oke. Nah, soal yang kedua katanya begini nak. TX tambah 5 itu sama dengan 3X kurang 6. Tentukanlah yang A TX, yang B TX kurang 5. Nah, kalau ada seperti ini, TX kurang 5, berarti kita harus dapat TX-nya dulu. Pak, di sini kan TX tambah 5, ditanya TX kurang 5. Tinggal gantikan aja, nggak boleh harus dapat TX dulu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya nih, Pak? Nah, cara mengerjakannya untuk mencari si X, ini kita misalkan menjadi Y. Ya. X tambah 5 sama dengan Y, maka kita cari X. X sama dengan 5 dikurang Y. Salah ya. Y dikurang 5. Oke. Nah, masukkan nak. Berarti menjadi T. Ini kita misalkan tadi udah jadi Y ya. Maka TY sama dengan 3 dikali X. Ganti X-nya jadi apa? Iya, Y kurang 5 kurang 6. Berarti 3 kali Y, 3Y. Minus 15 kurang 6, minus 21. Maka dapat TY sama dengan 3Y kurang 21. Maka dapatlah yang A. TX sama dengan 3X kurang 21. Yang B-nya TX kurang 5. Nah, ketika sudah TX dia, ditanya X kurang 5, tinggal gantikan saja nak. X kurang 5 kurang 21. 3 kali X, 3X. Negatif 15 kurang 21. Negatif 36. Gampang ya. Nah, yang C, nomor 3, coba kamu kerjakan yang 3 ya, nomor 3. Misalkan ada T X tambah 6 sama dengan 2X kurang 7. Tentukan T X tambah 8 berapa? Selamat mencoba nak.